Nggak sadar. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, Resti, perempuan berusia 30 tahun ini selalu merasakan ketidaktenangan. Benar saja, ketika di Ruqyah Ustadz Faizar, dia langsung bereaksi. Ia menangis terseduh-seduh. Betul ya, cepat. Tanyain. Nggak boleh ngasih. Arolih karo siapa ya? Nggak boleh sama siapa. Jin ini terus mengikuti arahan kami. Ketika Ustadz memintanya membaca 2 kalimat syahadat, dia pun tidak menolak, walaupun dengan susah payah mengucapkannya. Baca syahadat asyhadu. Asyhadu. Du. Asyhadu. Du. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ekspresi matanya. Ustadz Faizar kembali fokus meruqyah Resti. Kali ini dengan cara meneteskan air ruqyah di tubuh Resti. itu pasti ketetesan saya. Peluk Pak, peluk. Peluk, cium. Hilang. Ibu 2 orang anak ini masih saja diselimuti energi gaib. Bahkan ketika Panji sang suami hendak memeluk, ia pun menolaknya. Peluk. Coba diambung nama aku. Aisyah dipegang. Mas pegang tangannya apa yang ditanya? Aisyah. Maaf ya. Satu lagi sini. Ustadz kembali mengarahkannya untuk memijit titik di bawah telinganya. Ayo keluar. Nggak sadar. Ayo. Waktu terus bergulir, namun jin ini masih merasa nyaman mengendalikan diri Resti. Tangannya Pak. Ustadz Faizar kemudian mengambil garam secukupnya.
dan meminta suami Resti untuk menaruhnya di lidah Resti. Lidahnya, julurin. Ayo. Ayo, lidahnya menjulur. Garam ini difungsikan untuk menetralisir segala bentuk energi negatif dari tubuh Resti. Alalala. Pak, yang Kaliori gimana? Dik, badannya gimana, badan keseluruhan? Masih sakit? Gangguan makhluk gaib selalu ia rasakan akhir-akhir ini. Saat tidur, mimpinya selalu menyeramkan. Hari-harinya diselimuti kegelapan. Konflik di dalam rumah tangganya kerap terjadi. Dan Resti kerap merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kedatangan laki-laki, apalagi kalau habis saya sholat tahajud, beberapa kali, agak sering sih dulu, hampir setiap hari, pasti ada sosok laki-laki datang. Untuk awalnya, yang saya tahu hanya gejalanya dari punggung sebelah kiri, sering merasakan sakit. Terapi rukyah kami lanjutkan esok harinya. Kali ini kami mendatangi kediaman Resti. Resti langsung bereaksi, lehernya kaku dan kakinya terus melangkah menuju ke suatu tempat. Nah, dituntun, Mbak. Biarin. Ikuti, Bu. Dia mengarah ke dapur. Nah, yakin saya kalau dia di atas. Awas, Mbak. Bilang. Wis langka! Wis langka, Nenek! Wis langka! Nangan, Di. Wis langka! Nangan, Di. Wis langka! Dan perhatian Resti mengarah ke botol kecil yang berisi seperti minyak. Tutupnya. Apa, Ge? Apa, Ge? Apa, Ge? Saya minta Pinjam dulu ya, Mas. bawa apa ini? Ternyata minyak yang dicampur sama menyan putih. Nah, menyan putih dan baunya nggak enak. Lihat, nah stok bagus. Mana ya? Lembut. Apa itu? Resti kembali bercucuran air mata saat minyak yang diduga berisi sihir kiriman orang tak bertanggung jawab ini dituangkan ke tangannya. Ya katanya itu kiriman, cuma kan kita nggak boleh seudon ya. Ketika istri saya mengalami kerasukan, biasanya dia menyebutkan bahwa dia jin itu dikirim oleh seseorang. Dan maksud tujuan jin itu untuk membuat kita bercerai. Ya, jadi surat yang... Tak berselang lama, Ustadz memintanya untuk membaca Al-Quran.
Bibirnya mendadak kaku. Ailahum ma'allah balhum. Setiap berusaha mengaji, lehernya merasa seperti ada yang mencekiknya. Gangguan yang ia alami tak sebatas itu saja. Di dadanya seperti ada yang menusuk menggunakan benda tajam. Ya, saat mengaji pun lidah saya seperti kaku, mulut rahangnya seperti tidak mau buka. Jadi susah untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Resti mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Amin. Pemirsa Ruqyah, keberadaan dan kehadiran makhluk gaib di sekitar kita seringkali dirasakan manusia. Dan Anas, salah satu orang yang sering mengalaminya. Lelaki asal Halmahera ini kerap kali merasakan kekuatan makhluk gaib selalu mengiringi dalam setiap langkahnya. Baru sebentar Ustadz Faizar memulai terapi ruqyah, reaksi ayat suci Al-Quran dan doa ruqyah langsung berpengaruh ke seluruh tubuh Anas. Saya siapa? Dan ternyata makhluk yang berhasil mengendalikan kesadarannya adalah Maryam. jin perempuan. Suami saya Ustaz. Kenapa ngaku suami? Turunan dari siapa? Makhluk gaib yang mengaku bernama Maryam ini tetap saja teguh pada pendiriannya. Ia enggan meninggalkan raga lelaki berusia 33 tahun ini. Mana ini? Buku nikahnya mana? Hah? Lihat. Nah. Ngaku-ngaku. Sudah, pergi sana. Kasihan Ustaz Anas. Beliau mau nikah. Jangan, saya mau dia nggak bisa boleh nikah, dia nggak boleh nikah. Kenapa nggak boleh? Gerak tubuhnya semakin gemulai. Suaranya pun berubah menyerupai perempuan. Cinta mati, pokok dia Anas. Nggak. Enggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan Ustaz. Genit amat, siapa yang mau? Ustadz Muhammad Faizar tetap tak mengindahkan semua ucapannya. Ia terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Sini. Jangan keluarin saya dong. Saya nggak bisa ngeluarin kamu. Yang ngeluarkan kamu Allah. Saya mau ngobatin Ustaz Anas. Paham? Sejenak kesadarannya kembali. Tak berpikir banyak, Ustadz membimbingnya mengucapkan ikrar pemutus. Saya Anas Salim. Saya ceraikan dia. Saya tidak pernah mencintai dia. Talak 3. Saya talak 3. Untuk jin yang ngaku-ngaku Jin jadi yang istri. ngaku istri saya. Dan aku putuskan Dan aku putuskan seluruh perjanjian-perjanjian jin seluruh perjanjian jin yang telah dibuat oleh leluhur yang kami dulu. telah dibuat leluhur kami. Pelindungku cuma Allah. Pelindungku hanya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril mu'minina alladziina ya'maluuna ash-shalihati ulama 'alaiha sa'idan jurza. Seketika saja, ia kembali seperti merasakan kesadaran. Ayatina 'ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ذا طعاما Saya keluar. فلينظر أيها. Ustadz Faizar fokus menatap Anas. Tak lama ia menekan perlahan-lahan tubuh Anas. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Lagi-lagi makhluk gaib bereaksi dan menjerit seperti kesakitan. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. Walaupun berkali-kali jin ini berjanji akan keluar dari tubuh Anas, namun itu semua hanya tipu muslihatnya saja. Ia tetap saja tidak mau keluar dan bersembunyi di antara sela-sela organ tubuh Anas. Namun Ustadz Faizar tak gentar untuk melumpuhkan jin dan segera mengeluarkannya dari raga Anas. Ustadz, jangan begitu, saya cinta ini. Dan makhluk gaib ini kembali beraksi ketika Ustadz Faizar menekan perut Anas. Demi Allah, Jin di dalam raga Anas ini ternyata sudah terlanjur mencintai Anas. Bahkan mengaku telah menikah dengan Anas. Dia enggan untuk hengkang dan rela mati demi Anas. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Demi cinta saya siap mati. Katanya paman, dulu kita punya moyang itu punya perjanjian. Ini saya dengar cerita dari paman, kita punya perjanjian sama orang jin katanya, sehingga 7 turunan. Dan saya ini udah turunan ke-5 kalau nggak salah. Dan itu selalu diganggu. Ustadz Faizar kemudian memberikan Anas ajwa sidar. Setelah menelan herbal dari campuran kurma ajwa, daun bidara dan minyak zaitun ini membuat jin menjadi semakin terusik. Sakitnya di mana? Oh, perut. Pemirsa, ini adalah ramuan yang sudah langsung jadi. Sebenarnya ini kita biasa gunakan untuk penanganan gangguan-gangguan kejiwaan, ya, baik itu gangguan jiwa yang memang betul ya secara psikologi, maupun gangguan jiwa yang memang berupa sihir, gangguan jin, al-ain. Pemirsa Ruqyah, Anas sering mengalami gangguan sejak usia muda, saat dirinya masih berusia belasan tahun. Sejak merasakan adanya kehadiran makhluk gaib, gairah hidup Anas menjadi berkurang. Sukar fokus saat belajar, emosi tidak stabil, bahkan ketika tidur dan bermimpi, keesokan harinya mimpinya itu selalu menjadi kenyataan. Ustadz Faizar meminta Anas berdiri, dan tak lama kemudian tubuh Anas berputar dengan sendirinya. Alhamdulillah, setelah selesai dari terapi ruqyah, kini Anas telah pulih kesadarannya. Pemirsa Ruqyah, selain untuk meruqyah, ayat-ayat Al-Quran ternyata mampu untuk menyembuhkan autis pada anak-anak. Saksikan sesaat lagi bagaimana Ustadz Faizar menggunakan ayat Al-Quran untuk menyembuhkan gangguan saraf pada anak. Pemirsa Ruqyah, ayat-ayat Al-Quran mengandung beragam manfaat. Selain bisa menjadi obat untuk segala macam jenis penyakit, firman-firman Allah ini pun bisa dijadikan sebagai terapi.
Bahkan terapi ini bisa digunakan untuk menyembuhkan autis. Penggunaan Al-Quran sebagai media pengobatan terhadap anak autis ini cukup unik. Mengingat selama ini terapi Al-Quran identik dengan penyakit yang bersifat insidental. Sedangkan autisme merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena otak tidak berfungsi dengan normal. Gangguan ini berakibat pada perkembangan keterampilan sosial hingga motorik pada anak. Seperti sekarang ini, Ustadz Faizar akan menerapi anak autis. Dan berikut tahapan-tahapannya. Ya pemirsa, di sebagian kasus autisme dan juga kasus-kasus gangguan mental dan kejiwaan yang lain, banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang seakan-akan melihat sesuatu, diteror oleh sesuatu, atau mungkin seakan-akan mengerjakan sesuatu tapi hakikatnya dia tidak mengerjakan. Itu tidak semuanya karena ulah jin. Ya, tidak semua ulah jin dan memang murni karena sarafnya yang terganggu. Selanjutnya kita akan beri jus gandarusa, daun gandarusa. Ini daunnya seperti ini. Ya. 71 lembar ya, Mbak ya? 71 lembar. Tidak boleh sering-sering diminum. Tidak boleh sering-sering diminum. Minimal 2 minggu sekali, betul? Paling dekat 2 minggu. Paling dekat 2 minggu sekali. Ini di jus dan tanpa disaring ya, Mbak ya? Tidak disaring. Kemudian nanti kita akan berikan ramuan khusus untuk anak-anak autis, sehat saraf namanya. Kita ruqyah dulu dengan membacakan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, Ayatul Kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-A'raf ayat 54-56, kemudian surat Shaffat 1-10, Al-Kafirun, Ikhlas, Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis ya. Sampai? Iya. Nah, duduk. Pemirsa, insyaallah kita akan mandikan adik Rehan ini ya dengan air yang sudah kita ruqyah. Tadi awal mula dengan menghendakkan kaki itu untuk apa? Melepaskan setan-setan yang di tubuh. Ya, apapun itu. Pertama kita sediakan air ya, 1 ember, sudah kita ruqyah. Bacaannya bebas lah. Bacaannya bebas. Kemudian nanti akan kita siram di area kepalanya. Itu ya Ustaz ya? Mungkin sambil nanti ditepuk-tepuk pelan. Jangan keras-keras, pelan-pelan. Mandi ya? Tos lagi tos. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup begini aja. Ya, lurus ya. Ini bagus dilakukan sebelum subuh, jam 3 pagi atau jam sepertiga malam. Tidak boleh pakai air hangat, dihindari ya. Sambil digiring ke arah. Pemirsa Ruqyah, terapi ini tentunya menjadi terobosan terbaru dalam dunia pengobatan. Ayat-ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan pada penderita autis. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan serta keselamatan. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.